kentempolin nih si Udin. Anaknya kocak abis, suka bantuin warga. Walaupun kadang-kadang suka ceroboh, tapi hatinya baik banget deh. Udin ini orangnya selalu ceria, bikin orang ketawa terus. Kadang-kadang, gara-gara tingkahnya sendiri sih, hidup Udin itu penuh warna-warni kayak pelangi, tapi lebih banyak warna kuningnya. Kayak pisang, makanan favoritnya Udin. Pagi-pagi buta, si Udin kebangun. Alarm di sebelah tempat tidurnya berbunyi keras, memecah keheningan pagi yang masih gelap. Udin mengerjapkan matanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Badannya basah kuyup keringat dingin. Keringat mengalir di dahinya, membuat rambutnya yang acak-acakan semakin lepek. Dia merasa seperti baru saja berlari maraton. Mimpi buruk. Aduh, mimpi apa ya semalam? Gumam Udin, masih ngantuk berat. Matanya yang setengah tertutup berusaha mengingat-ingat detail mimpi yang baru saja dialaminya. Di mimpinya, Udin dikejar-kejar sama bebek. Bebek itu tidak seperti bebek biasa. Bebek itu besar, dengan paruh yang tajam dan sayap yang mengepak-ngepak dengan keras. Bebek galak bermata merah menyala. Matanya seperti bara api menatap Udin dengan penuh amarah. Setiap kali Udin mencoba lari, bebek itu semakin mendekat, membuatnya semakin panik. Gara-gara kebanyakan makan bebek goreng, nih, pasti. Udin teringat malam sebelumnya. Dia makan bebek goreng di warung langganannya. Mungkin perutnya yang kenyang membuat mimpinya jadi aneh. Udin langsung lompat dari tempat tidur. Dia merasa perlu segera bangun dan menghilangkan rasa takut yang masih tersisa dari mimpinya. Jantungnya masih berdebar kencang. Perutnya udah keroncongan minta diisi. Suara perutnya yang keroncongan mengingatkannya bahwa sudah saatnya sarapan. Dia berjalan menuju dapur, berharap makanan bisa mengalihkan pikirannya dari mimpi buruk tadi. Di dapur, Udin mulai menyiapkan sarapan. Dia memecahkan beberapa telur dan mulai menggorengnya. Bau harum telur goreng mulai memenuhi ruangan, sedikit demi sedikit mengusir rasa takut yang masih tersisa. Setelah sarapan, Udin merasa lebih baik. Mimpi buruk tadi malam mulai terasa seperti kenangan yang jauh. Dia tersenyum, menyadari bahwa kadang-kadang mimpi hanyalah mimpi. Udin melanjutkan rutinitas paginya. Dia menyikat gigi, mencuci muka, dan bersiap-siap untuk menghadapi hari. Meskipun mimpi buruk tadi malam masih teringat, dia tahu bahwa hari ini adalah hari baru. Dengan semangat baru, Udin melangkah keluar rumah. Matahari pagi yang hangat menyambutnya, memberikan energi positif untuk memulai hari. Dia bertekad untuk tidak membiarkan mimpi buruk mengganggu harinya. Di jalan, Udin menyapa tetangga-tetangganya dengan senyuman. Mereka membalas sapaan Udin dengan ramah, membuatnya merasa lebih baik. Hari ini, dia siap menghadapi apapun yang datang. Di tempat kerja, Udin bekerja dengan penuh semangat. Mimpi buruk tadi malam sudah terlupakan, digantikan oleh tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dia merasa produktif dan puas dengan pekerjaannya. Saat jam kerja berakhir, Udin merasa lega. Hari yang panjang dan penuh kerja keras akhirnya selesai. Dia bersiap untuk pulang, berharap malam ini bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Di rumah, Udin bersantai. Dia menonton TV dan membaca buku, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian tadi malam. Dia tahu bahwa mimpi buruk hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Saat malam tiba, Udin kembali ke tempat tidurnya. Dia mematikan lampu dan menutup matanya, berharap malam ini bisa tidur nyenyak. Dengan pikiran yang tenang, dia perlahan-lahan terlelap. Malam itu, Udin tidur dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk yang mengganggunya. Dia tersenyum dalam tidurnya, siap menghadapi hari esok dengan semangat baru. Udin langsung ngibrit ke warung kopi. Pagi itu, Udin merasa ada yang berbeda. Biasanya, dia berjalan santai menuju warung kopi, menikmati udara pagi yang segar. Tapi kali ini, dia berlari secepat mungkin, seolah-olah ada sesuatu yang mendesaknya. Tempat mangkal dia buat sarapan dan ngegosip sama tetangga. Warung kopi itu sudah seperti rumah kedua bagi Udin. Setiap pagi, dia selalu menyempatkan diri untuk mampir, menikmati secangkir kopi hitam sambil berbincang dengan para tetangga. Suasana di warung kopi itu selalu ramai dan penuh canda tawa. "Bu Eni, kopi item 1 ya," teriak Udin. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Udin memang dikenal sebagai orang yang ceria dan penuh semangat, jadi tidak heran jika dia selalu berteriak saat memesan kopi. Bu Eni, si pemilik warung, cuma geleng-geleng kepala. Dia sudah terbiasa dengan tingkah laku Udin yang selalu heboh. Dengan senyum di wajahnya, Bu Eni mulai menyiapkan kopi pesanan Udin. Tapi ada yang aneh nih. Udin merasa ada yang tidak biasa. Biasanya, orang-orang di warung kopi itu akan menyambutnya dengan senyuman dan sapaan hangat.
Tapi kali ini, mereka semua terlihat bingung dan penasaran. Orang-orang di warung pada ngelihatin Udin dengan tatapan aneh. Mereka seolah-olah melihat sesuatu yang tidak biasa pada diri Udin. Tatapan mereka membuat Udin merasa tidak nyaman. "Kenapa nih?" tanya Udin sambil garuk-garuk kepala. Dia mencoba mencari tahu apa yang membuat semua orang menatapnya dengan cara seperti itu. Apakah ada sesuatu yang salah dengan penampilannya? Ada yang nempel di muka gue ya? Udin mulai meraba-raba wajahnya, mencari tahu apakah ada sesuatu yang menempel di sana. Dia merasa semakin bingung dan penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang menatapnya dengan tatapan aneh seperti itu? Udin terus meraba-raba wajahnya, mencoba mencari tahu apa yang salah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tapi tidak bisa menemukan apa itu. Semua orang di warung kopi itu masih menatapnya dengan tatapan aneh. Tiba-tiba, seorang wanita mendekati Udin. "Mas, ada yang aneh di wajahmu," katanya dengan suara pelan. Udin semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak bisa melihat apa yang salah dengan wajahnya. Udin segera mencari cermin atau permukaan yang bisa memantulkan wajahnya. Dia menemukan sebuah jendela dan melihat bayangannya di sana. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Di wajahnya ada sebuah tanda aneh yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tanda itu terlihat seperti bekas tinta atau cat. Udin tidak tahu dari mana tanda itu berasal. Udin tertawa dan menggelengkan kepala. "Oh, ini cuma tinta," katanya sambil mengusap tanda itu. Semua orang di warung kopi itu ikut tertawa. Ternyata, tanda aneh di wajah Udin hanyalah bekas tinta yang tidak sengaja menempel. Suasana di warung kopi itu kembali ceria. Semua orang tertawa dan berbincang seperti biasa. Udin merasa lega dan kembali menikmati kopinya. Hari itu, warung kopi menjadi tempat yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Udin menyesap kopinya dengan senyum di wajahnya. Dia merasa bersyukur memiliki tempat seperti warung kopi ini, di mana dia bisa menikmati pagi yang ceria bersama teman-teman dan tetangga. Perjalanan ke warung kopi yang absurd itu berakhir dengan tawa dan kebahagiaan. Tiba-tiba, Pak RT datang, ngelihat Udin dengan muka prihatin. "Din, kamu mimpi buruk ya semalam?" Udin kaget bukan main. "Kok Pak RT tahu?" "Iya Pak, kok bisa tahu sih? Mukamu pucat banget kayak tembok rumah hantu." Pak RT ketawa kecil. "Terus gimana dong Pak?" tanya Udin cemas. Pak RT senyum misterius. "Ada satu cara sih. Tapi kamu berani nggak?" Udin jadi penasaran. "Cepetan kasih tahu." "Kamu harus cari air kobokan, Din. Bekas orang cuci muka pertama kali bangun tidur." Udin tercengang. "Hah? Serius Pak? Masa sih?" Udin pun mulai petualangannya mencari air kobokan. Dengan semangat yang membara, dia memulai langkah pertamanya. Udin merasa bahwa air kobokan ini sangat penting untuk menghilangkan mimpi buruk yang selalu menghantuinya setiap malam. Dia yakin bahwa dengan menemukan air kobokan, hidupnya akan menjadi lebih tenang dan damai. Dia bertanya dari rumah ke rumah. Setiap pintu yang diketuknya, dia berharap ada seseorang yang bisa memberinya petunjuk. Namun, setiap kali dia bertanya, dia hanya mendapatkan tatapan bingung dari para tetangganya. Udin tidak menyerah, dia terus mencari dan bertanya. Tapi semua orang malah ngakak dengarnya. Mereka tidak mengerti mengapa Udin begitu serius mencari air kobokan. Bagi mereka, air kobokan hanyalah air biasa yang digunakan untuk mencuci tangan sebelum makan. Mereka tidak tahu bahwa bagi Udin, air kobokan memiliki makna yang lebih dalam. "Air kobokan? Buat apaan, Din?" tanya Bu Dewi, tetangganya. Bu Dewi adalah salah satu tetangga yang paling sering Udin temui. Dia selalu ramah dan suka bercanda. Namun kali ini, dia benar-benar tidak mengerti apa yang Udin cari. "Buat ngilangin mimpi buruk, Bu," jawab Udin dengan polosnya. Udin menjelaskan bahwa setiap malam, dia selalu dihantui oleh mimpi buruk yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Dia mendengar dari seorang teman bahwa air kobokan bisa membantu menghilangkan mimpi buruk tersebut. "Hah, kamu lucu banget sih, Din." Bu Dewi tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Udin. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana air kobokan bisa menghilangkan mimpi buruk. Bagi Bu Dewi, ini adalah hal yang sangat lucu dan tidak masuk akal. Bu Dewi ngakak sampai sakit perut. Udin makin bingung. Dia tidak mengerti mengapa semua orang menertawakannya. Baginya, ini adalah masalah yang sangat serius. Udin merasa semakin putus asa, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia yakin bahwa di tempat ada seorang yang bisa membelam Destin. Si Udin pantang menyerah. Dia pergi ke kamar mandi umum, berharap ada yang baru bangun tidur di sana. "Permisi, permisi. Ada yang baru bangun tidur?" teriak Udin di tengah keramaian.
Orang-orang pada ngelihatin dia dengan tatapan aneh. Ada yang kaget, ada yang geli melihat tingkah Udin. Setelah 1 jam mondar-mandir, Udin nyerah. Nggak ada satupun yang mau ngasih air kobokan. Susah amat ya, cari air kobokan zaman sekarang, keluh Udin. Orang-orang di kamar mandi pada ngakak dengernya. Udin jadi pusat perhatian. Udah Din, nyerah aja. Mimpi ya mimpi, nggak usah dibawa serius, kata seorang bapak-bapak. Udin balik ke warung kopi dengan tangan hampa dan muka lesu. Gimana Din? Udah dapat air kobokannya? Tanya Pak RT. Udin cuma bisa geleng-geleng. Susah Pak, pada nggak ada yang mau ngasih. Pak sih, Pak RT langsung ngakak. Ya iyalah Din, mana ada orang mau ngasih air kobokan? Udin makin bingung. Terus gimana dong Pak? Mimpi saya serem banget. Pak RT nepuk pundak Udin. Din, mimpi itu cuma bunga tidur. Nggak usah dipikirin, anggap aja hiburan gratis. Pak RT ketawa. Udin ikutan ketawa, lega rasanya. Ternyata selama ini dia dikerjain. Dari kejadian itu, Udin belajar sesuatu. Jangan gampang percaya sama omongan orang, apalagi kalau disuruh cari air kobokan buat ngilangin mimpi buruk. Hidup ini penuh misteri ya. Tapi, satu hal yang pasti, Udin gak akan pernah kehabisan cerita lucu. Dan kita, siap-siap aja dibuat ngakak sama tingkahnya.